برحمته وأنزلنا من السماء Adab bangun tidur, berdoa, duduk, dan mengusap wajah. Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian doa bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Adab masuk kamar mandi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, jika Rasulullah SAW hendak masuk WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Setelah bangun, kita disunahkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Sesuai dengan hadis, Nabi SAW apabila bangun maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya, ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwujud, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa berpakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya, artinya, dengan namamu ya Allah aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Anjuran sholat tahajud. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sebagai tambahan, Rasulullah SAW bersabda, waktu paling dekat antara Rob dengan hambanya adalah pada separuh malam terakhir. Karenanya jika kamu dapat menjadi salah satu orang yang mengingat Allah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang keturunan Asy'ari dengan bacaan Al-Quran. Jika mereka memasuki waktu malam, dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di sana pada siang hari. Hadis riwayat Muslim. Dilanjutkan dengan 2 keutamaan sholat subuh. Mendapat keutamaan sholat sepanjang malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656.
Yang kedua ialah mendapatkan rezeki. Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi. Anjuran mendahulukan bagian kanan adalah Nabi SAW menyukai mendahulukan bagian kanan semampunya dalam semua aktivitasnya, dalam bersucinya, menyisir rambutnya, dan memakai alas kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berpuasa. Hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah berpuasa karena tidak ada makanan. Ini adalah hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW berpuasa karena tidak ada makanan. Hadis tersebut diriwayatkan Muslim, Nasai, dan Tirmidzi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, suatu hari Nabi SAW menemui kami dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Kami menjawab, tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saya akan berpuasa. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memutuskan berpuasa karena tidak ada makanan di rumah. Padahal sebelumnya Nabi tidak berniat untuk berpuasa. Doa naik kendaraan. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan supaya kamu mengucapkan, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali pada Tuhan kami. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 12-14. Ketika menggunakan kendaraan, ada kala baiknya kita memberikan salam kepada orang yang lewat, sesuai dengan hadis yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Berbuat kebaikan. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mencari rezeki. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, bangunlah di pagi hari untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan atau keberuntungan. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'atsuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, kurniailah Nabi Muhammad SAW wasilah atau tempat yang luhur dan kelebihan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah dia pada kependudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang paling penyayang. Keutamaan sholat berjamaah di masjid. Jika salah seorang dari kalian berwuduk dan membaguskannya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk masjid. Dan jika masuk masjid, maka ia akan tetap dalam hitungan salat selama salatlah yang menahannya dari keinginan pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 766 dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang lainnya ialah salat jamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Sahih menurut ijma ulama. Hadis riwayat Muslim nomor 1038 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ayo berinfak. Allah berfirman dalam Quran Surah Saba ayat 39, katakanlah, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah As-Saba ayat 39. Tidur siang.
Kita dianjurkan untuk tidur sebentar, untuk beristirahat siang. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, artinya tidurlah, qailullah, tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Ayo banyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran banyak mendapatkan pahalanya. Aisyah radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Berbuka puasa. Ketika hendak berbuka puasa, perbanyaklah doa. Perlu diketahui bahwa ketika hendak berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika berbuka. Yang ketiga, doa orang yang sedang safar atau musafir. Hadis sahih, hadis riwayat Al-Baihaqi 345 dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah nomor 1797. Sebelum makan dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, yang artinya dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud nomor 3767. Sebelum makan dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dalam hadis Rasulullah SAW, jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222. Rasulullah SAW apabila telah berbuka puasa, beliau berdoa, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis hasan, hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Dilanjutkan dengan adab makan. Jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kalian makan dan minum, dianjurkan makan dan minum sepertiga bagian. Beliau mengajarkan untuk menyisakan sepertiga bagian, seperti hadis berikut. Keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Pantengin terus channel kami dan tonton video-video bermanfaat lainnya. وأنزلنا من السماء